Audimania, Bro Ron di sini. Kali ini melakukan review knalpot Leo Vinci. Ya, Leo Vinci lebih santai, tidak dalam studio karena di samping ada renovasi banyak, ada suara renovasi lah. Jadi ya udah lebih santai kali ini. Nah, perbandingannya adalah knalpot Leo Vinci yang dipesan melalui Bukalapak ya, dari seller yang namanya AMW Racing. Dan setelah saya buka, dan ini pesanan dari bos Digi Auto ya, Bro Sutrisno. Bisa dibilang semi unboxing karena tadi saya sudah potong tape-nya, tapi saya belum keluarin knalpotnya. Sudah keluarin sih, tapi balik lagi saya balikin aja, kita melakukan full unboxing sambil direkam ya. Jadi saya google dulu AMW Racing karena racingnya ternyata udah dibuang. Memang benar dari Purbalingga. Dan kalau di Bukalapak kita lihat AMW Racing itu namanya AMW Racing dalam kurung Muhammad Arda 2. Jadi udah jelas ya, ini dari mana datangnya nih knalpot. Dan harganya, karena ini silencer only, jadi dipesan silencer only, harganya 350.000 kali ya, 350 ya, atau 300.000. Dan aslinya dijual kalau orinya 2,3 juta. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya antara palsu dan ori ya. Tadi sudah buka, kondisi kardusnya begini. Tertulis Universal Muffler ya. Mungkin dikirim dari sana bagus kondisinya, tetapi karena di dalamnya tidak dipadati ya, bisa dibilang asal-asal, tidak dipadati, hanya dimasukin ke knalpot. Jadi waktu dia ditekan ya deh. Nah, ini begini, dibungkus oleh bubble wrap ya. Jadi ini hasil knalpotnya, jadi model yang Cobra, Leo Vinci Cobra, bubble wrap ya. Kalau saya lihat dalamnya lagi sudah termasuk hanya dengan 2 spring ya, spring puller. Nah, ini jadi lihat nih hasil kardusnya kayak begini. Oke, tunggu. Di spring puller tertulis racing warna biru. Oke, dari segi kualitas ya oke lah, biasa-biasa aja. Oke, saya taruh di sini. Dan sekilas melihat knalpotnya, sebenarnya dengan harga yang dikasih itu, ya saya melihat luarnya dulu ya. Luarnya dulu ya oke lah ya, nggak bisa terlalu negatif saya bilang ya, dengan harga yang kita bayar ya begitu. Nah, kalau lihat dari inletnya di sini, dia bengkok seperti ini, bekas jatuh nih. Nah, ini nggak tahu ini rusak dalam pengiriman atau gimana, jadi nanti akan di syuting lebih dekat ya, lebih dekat sama kameramen kita, jadi bisa lebih kelihatan di sini bengkok nih. Jadi dia tidak bulat sempurna. Nah, dia punya bekas lasnya di sini nggak dibersihin, ya. Ada bekas, biasanya ada bercak hitam ya kalau bekas lasan, nggak dibersihin, nggak dipoles. Jadi kalau ini sudah bisa dibilang sih asal-asal aja, buru-buru kerjanya. Nah, dan ini baru saya yang sentuh, karena tadi pas saya buka pertama kali ini masih terbungkus plastik rapat, saya keluarin, baru pegang ujungnya aja, habis itu saya masukin lagi karena saya mikir rekam aja. Nah, baru saat ini saya pegang, bekas-bekas jari sudah banyak banget di mana-mana, seolah ini knalpot bekas ya. Lihat dari desain dia punya logo, ya HP saya bunyi jangan. Matiin, nggak apa-apa, rekam aja terus. Melihat dari sini logonya nanti kita bandingkan dengan aslinya, tetapi dia punya apa ya, plat logonya ini tidak rata lengket dengan dia punya bodi knalpot dengan silencernya, tidak bulat. Jadi di sini agak longgar, di ujung sini agak longgar, di ujung sini agak longgar ya, tidak rata dia. Nah, melihat dalamnya, astaga. Nanti aja deh saya ngomong ya. Ini dalamnya udah belum apa-apa, udah kelihatan karatan ya. Dia punya glass full, menonjol keluar, tidak rapi.
lasan bagian dalam sudah karatan, nanti disorot lebih dekat lagi, jadi bisa dilihat hasilnya bagaimana. Dia punya bekas ketuk palu di sini masih kelihatan, ya. Ujungnya di sini tidak rapi pekerjaannya. Again, what do you expect? 300.000, oke? Sebelum lebih dalam lagi kita buka yang aslinya. Ini saya taruh di sini aja, yang berdiri aja nggak mau dia. Anyway. Ya, perbandingan dus sangat rapi, padahal ini dari Leo Vinci itu buatan Itali dan dirakit di Malaysia. Ya, pokoknya intinya sudah kiriman dari luar negeri, masih rapi. Tadi saya hanya buka aja, dia punya stapler. Ya. Nah, belum sempat saya keluarin, jadi saya keluarin, dilapisin dengan kertas karton, jadi membuat dia isi dalamnya lebih padat ya. Beginilah aslinya. Saya dulu lihat apa aja knalpotnya ini. Proteksi, dia punya spring kitnya di dalam plastik, ya, rapi, sealed, dan di staple dan di sealed dengan dia punya barcode di sini kelihatan. Rapi. Dia punya mounting, kan? Jadi tidak terpasang langsung di knalpotnya, dia punya mounting terpisah dalam plastik, pakai barcode, lebih rapi di sini. Dan juga ada connecting pipe. Nah, menurut keterangan dari Bro Sutrisno, ini connecting pipe yang biasanya dipakai kalau untuk market Thailand, karena mereka suka connecting pipe-nya itu dilas langsung, connecting pipe dilas ke header o-ringnya motor ya. Tapi kalau di Indonesia katanya nggak pakai ini, nggak pakai connecting pipe-nya, jadi langsung di mounting dia punya silencer. Oke. Jadi inilah dusnya rapi ya, sangat rapi, tebal, dan dia ada keterangan di sini Cobra silencer standard mount Cobra Racing slip-on, dan dikasih tahu isinya ada apa aja ya, dan termasuk DB color-nya. Nah, semua model knalpot Leo Vinci itu udah ada DB color. Dan coba kita buka pertama kali ya, unwrapping. Nah, di gulungan kertas proteksinya knalpot aja ada dia punya stiker barcode-nya sini. Juga ini ada kodenya, mereknya, dan dia punya barcode Leo Vinci 735 atau adalah ini kodenya ya. Ini mana nih? Nah, kita taruh di sini. Sini aja deh. Rapi plastiknya. Pegang bodinya, lihat dari bodinya bersih, tidak ada bekas jari satupun, jari-jari. Ya. Nah, lihat nih, kelihatan ya. Nah, kalau dibandingkan Leo Vinci yang palsu ujungnya dibikin chrome, yang aslinya mengikuti warna seluruh bodinya. Dari logonya aja dia beda jauh. Saya coba usahain supaya tidak untuk. Nah, logonya beda ya. Warna plat logonya yang Leo Vinci aslinya mendekati warna bodi knalpotnya. Ya, mendekati warna bodi knalpotnya. Warna birunya ya, dan nanti akan direkam lebih dekat lagi. Warna birunya jauh beda. Ya, birunya yang palsu ini lebih terang, dan birunya yang aslinya dia lebih gelap ya. Dan Leo Vinci-nya, tulisan Leo Vinci dia ada outline warna putih ya. Jadi dari situ aja beda, dan ini tulisannya logonya, platnya terlalu besar, lebih besar dibanding yang ori. Nah, kalau lihat yang aslinya ya. Lihat yang aslinya, ujungnya di sini tidak peok, tidak bengkok. Dimana tadi yang palsu dia bengkok ya. Nah, kalau dibandingkan dengan dia punya lasan di bagian untuk mounting, dia punya springnya, pernya, lasannya ini jelas sudah lebih bersih karena dia dipoles. Jadi setelah bekas lasnya yang hitam, flek hitamnya ya, yang palsu tadi masih ada flek hitam, nggak dibersihin, dan nanti akan direkam jarak dekat. Di sini sudah bersih. Ya,
Kalau melihat dari tipnya, perbandingannya jauh beda. Ya. Dimana yang palsu dia memiliki bibir ya, bibirnya tebal. Kalau yang aslinya di sini bibirnya kecil, lebih kecil, dan di dalam dia punya grill dan tidak ada glass wool yang keluar dari jaring-jaring yang di dalam knalpot. Ya, tidak ada sama sekali, semuanya tertanam rapih di dalam. Ya, jadi bisa nanti dilihat perbandingan fotonya jarak dekat dan videonya juga yang bisa nunjukin dalam, dan tidak berkarat ya. Dia tidak berkarat sama sekali besinya. Ya. Dan kalau diraba, di sini polishingnya, dia punya finishing, dia punya grill, jaringan di dalam itu sangat halus, ya. Sangat halus, bisa dirasakan kehalusnya. Ya. Seperti memegang besi stainless yang sudah dipolis rapi. Di sini enggak, kasar, agak berdebu karena itu bekas karatannya. Dan dia punya glass wool lebih menonjol. Jadi dari sini udah jelas ya, mana yang berkualitas, mana yang tidak. I mean, you get what you paid for. Tetapi kalau menurut saya ya, ini yang palsunya ini ya, kalau dia bikin lebih teliti dikit lagi, dia mungkin sudah bisa dengan knalpot asal Purbalingga yang saya sudah review sebelumnya ya, lebih sedikit lagi bisa dibikin knalpot dengan merek sendiri. Yang bisa dia membangun, hanya butuh konsentrasi mungkin dengan peralatan yang lebih bagus lagi dan niat ya, tergantung niatnya mau bikin yang bagus atau tidak. Saya rasa mereka ini bisa, AMW ini bisa, because ini kalau ini sih udah 75%, mungkin 65 sampai 75% sudah hampir menuju kesempurnaan ya. Kenapa harus cap Leo Bench? Karena apa yang kamu buat, AMW ini membuat Leo Bench lebih terkenal lagi di mana di diri kamu sendiri. Ya, buktinya inilah Leo Bench sangat rapi, dia punya tip dan di ujungnya juga tertulis ya, ada tulisannya nomor serialnya yang menunjukkan itu dia punya nomor serial produksi, kode serial, kode produksinya ya. So it is a big difference. And tergantung teman-teman di Purbalingga sana, apakah memang ingin tetap membuat ya, Leo Bench populer, atau kamu ingin membuat nama bengkel kamu yang lebih populer. Ya. Lihat lagi nih, dia punya ribet aja nggak rapi, sangat bekas hantamannya, paku rivetnya kelihatan sekali. Ya. Intinya kalau memang niat membuat knalpot, jangan tanggung-tanggung, ya, jangan tanggung-tanggung, invest energi, invest tenaga, ya, tenaga dan invest peralatan untuk bisa membuat lebih bagus. Jadi jangan tanggung-tanggung lah, sudah tanggung memakai nama orang lain lagi. So itulah tip dari saya dan juga teman-teman yang bisa melihat video ini, perbandingannya antara Leo Bench yang palsu dengan Leo Bench yang asli. Jelas kualitasnya jauh beda, tidak bisa dibandingkan lagi ya. Dan kebetulan nih ada di lubang bautnya, kalau yang aslinya ada lubang baut persiapan untuk memasang dia punya DB Killer, karena DB Killer itu sudah termasuk di dalam paketnya nih ya. Oke guys, jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, dan atau ada masukan komentar di bawah. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa digunakan dengan baik dan memberikan masukan kepada teman-teman di produsen knalpot, membuat knalpot yang lebih bagus lagi dan bisa membawa nama sendiri dan mengharumkan nama bangsa. Saya Bro Ron, sampai ketemu di video berikutnya.